Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan materi kuliah karakter building. Pada bab ini, kita akan membahas topik karakter dan kepribadian. Definisi karakter adalah sifat-sifat positif yang tercermin dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Karakter mengacu pada kualitas individu dan karakteristik yang membedakannya dengan orang lain. Karena itu, karakter mengandung dua makna, yaitu value atau nilai-nilai dan kepribadian. Definisi karakter menurut Kamus Webster tahun 1983 sebagai berikut. 1. Sifat-sifat individu yang membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku. 2. Kualitas moral atau integritas. 3. Kepribadian khusus. Pengelompokan kekuatan karakter dapat dibedakan. 1. Kebijaksanaan dan pengetahuan. Menciptakan kreativitas, rasa ingin tahu, penilaian, cinta belajar, dan pemahaman. 2. Keberanian, yaitu keberanian, ketekunan, kejujuran, dan semangat. 3. Kemanusiaan, cinta, kebaikan, kecerdasan sosial. 4. Keadilan, kepemimpinan, keadilan, kerjasama tim. 5. Integritas, regulasi diri, kerendahan hati, pengampunan, dan kehati-hatian. 6. Transendensi, yaitu spiritualitas, humor, harapan, rasa terima kasih, apresiasi keindahan, dan keunggulan. Definisi kepribadian adalah identitas pribadi yang terorganisir dari karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang secara unik mempengaruhi kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku dalam berbagai situasi. Kata kepribadian berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti menggambarkan identitas seseorang. Asumsi filosofi kepribadian. 1. Kebebasan versus determinisme. Setiap pribadi mempunyai kebebasan, tetapi di sisi lain, manusia memiliki kontrol atas perilakunya sendiri dan memahami motif di balik itu. 2. Keturunan versus lingkungan. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang ditentukan baik oleh genetika dan biologi, juga oleh lingkungan dan pengalaman. 3. Keunikan versus universalitas. Kepribadian menggambarkan keunikan yang membedakan dirinya dengan orang lain. Tetapi, di sisi lain, ada banyak kesamaan dirinya dengan orang lain. Semua orang sama dalam beberapa hal, namun berbeda dalam dirinya dengan orang lain. Asumsi filosofi kepribadian yang lain adalah 4. Aktif versus reaktif. Kepribadian adalah identitas pribadi yang bertindak melalui inisiatif individu secara aktif, tetapi juga melalui rangsangan luar secara reaktif. 5. Optimis versus pesimis. Kepribadian merupakan bagian integral dengan penekanan pada belajar, tetapi membutuhkan pengalaman dan bantuan orang lain sebagai makhluk sosial. Konsep karakteristik. Karakteristik kepribadian adalah bagian dari identitas pribadi dan karena itu merupakan komponen utama dari identitas secara keseluruhan. Aspek yang membedakan konsep identitas pribadi dari karakteristik kepribadian yaitu 1. Aspek identitas pribadi tidak terisolasi dari satu sama lain, tetapi terintegrasi secara keseluruhan, atau terintegrasi versus self-detachment. 2.
aspek kognitif, seperti kesadaran diri seseorang, preferensi target, dan nilai-nilai, di mana aspek emosional atau harga diri atau malu sama sekali tidak dikesampingkan, atau transidensi versus transformasi dan modifikasi. 3. Konsep yang memungkinkan untuk menghasilkan hubungan lebih konklusif antara karakteristik individu dan lingkungan sosial, atau self-awareness versus konklusi individu plus lingkungan. Beberapa istilah di dalam teori kepribadian. Yang pertama, personality atau kepribadian itu sendiri. 2. Traits atau sifat. 3. Habit atau kebiasaan. 4. Disposition atau watak, karakter atau karakter. 5. Temperamen atau temperamen. 6. Type atribut atau ciri. Kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain atau sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Trait atau sifat adalah ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri seperti pembawaan, minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Ciri adalah mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang terbatas. Kebiasaan adalah respons yang sama, cenderung berulang pada stimulus yang sama. Watak adalah kondisi jiwa yang tetap, yang tercermin dalam kemauan dan perbuatannya. Temperamental adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Terakhir, sikap adalah tingkah laku manusia yang dapat dinilai orang lain dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pembahasan pada materi karakter building bab karakteristik dan kepribadian chapter 1.